Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 7 September 2023 bersama saya Pendeta Nathaniel. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi dari NKB 129, Indah Mulia, Bahagia Penuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 3 ayat 14-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, Kevin Sanjaya, Sukamulya, dan Markus Fernaldi Gideon adalah pebulu tangkis muda asal Indonesia yang dijuluki The Minions. Mereka dijuluki The Minions seperti karakter kurcaci kuning dalam film animasi The Despicable Me, karena ukuran tubuh mereka yang kecil tetapi tetap lincah. Meskipun tubuh mereka yang kecil, mereka berhasil menyabet medali emas saat ajang olahraga Asian Games.
tahun 2018 di Indonesia. Kita tidak akan banyak berbicara soal ukuran tubuh mereka yang kecil atau capaian-capaian prestasi mereka yang gemilang. Tetapi kita membicarakan mereka sebagai seorang yang memiliki keterampilan dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kevin dan Marcus sangat lihai dalam mengayunkan raket dan menangkis kok di lapangan bulu tangkis. Kevin dan Marcus tidak menjadi ahli bermain bulu tangkis karena sekali latihan saja. Bukan latihan sebulan sekali, tetapi latihan yang rutin. Latihan yang dilakukan secara teratur. Latihan terus-menerus yang ditempuh secara konsisten. Latihan yang rutin itu membuat mereka semakin tangkas dalam menghadapi lawan-lawan mereka di arena bulu tangkis. Saudara terkasih, kita ini ibarat atlet bulu tangkis. Kita tidak akan sanggup berhadapan dengan lawan yang kuat jika kita tidak berlatih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di tengah situasi zaman yang terus berubah. Agar kita tidak tergerus oleh situasi zaman, kita perlu melatih otot-otot kerohanian kita. Maksudnya, kita perlu membekali diri kita dengan firman Tuhan. Pemahaman yang dalam dan benar akan firman Tuhan akan membuat kita teguh dalam menghadapi situasi masa kini. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang kuat, yang dalam, yang teguh dan kokoh, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia, kemudian disesatkan olehnya. Itulah nasihat yang hendak disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang sedang melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Di Efesus, Timotius berhadapan dengan dua tantangan serius. Yang pertama adalah penganiayaan, yang kedua adalah kesesatan. Paulus mengajak Timotius untuk berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakininya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14 ada frasa, berpegang pada kebenaran yang telah diterima, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ois emates, yang berarti berpegang pada apa yang telah engkau pelajari. Jadi, untuk menghadapi penganiayaan dan penyesatan, Paulus mengajak Timotius untuk mengingat apa saja yang sudah dipelajarinya dari ibunya, Eunike, dan neneknya, Lois. Kehidupan belajar dari orang-orang Yahudi adalah kehidupan yang dilalui dengan kedisiplinan. Bukan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja seumur hidup, tetapi sepanjang hidup dari seseorang itu masih kecil. Dari sejak berusia 8 hari, yaitu saat seorang bayi telah disunat, tanda bahwa anak tersebut akan dipelihara di dalam bimbingan hukum Taurat, anak-anak Yahudi sudah diperkenalkan pada kitab suci oleh orang tua mereka, baik melalui pembacaan kitab suci maupun cerita-cerita tentang sejarah keselamatan Israel. Hal ini dilakukan oleh orang tua sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi, Paulus menasihatkan Timotius untuk mengingat pelajaran yang sudah ia pelajari dari sejak kecil melalui ibu dan neneknya itu. Pelajaran yang diberikan secara terus-menerus dan konsisten, bukan pelajaran formalitas yang sekedarnya, tetapi pembelajaran yang terprogram, pembelajaran yang menjadi disiplin kehidupan sehari-harinya. Dari nasihat Paulus kepada Timotius ini, kita mempelajari satu hal penting, yaitu bahwa mempelajari firman Tuhan adalah hal yang penting bagi kita untuk menghadapi perubahan zaman.
Seringkali kita merasa cukup hanya dengan mendengar firman Tuhan dalam khotbah-khotbah minggu. Barangkali kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa hal itu sebetulnya tidaklah cukup. Kita mesti mendalami firman Tuhan dengan cara-cara yang lain juga. Misalnya melalui persekutuan-persekutuan wilayah, PA-PA jemaat. Kita bisa membicarakan firman Tuhan secara spesifik dan mendalam di dalam persekutuan-persekutuan itu. Kita bisa bertanya, kita bisa berargumentasi untuk mempertajam wawasan religius kita. Kita juga bisa mencoba untuk membaca buku-buku teologi yang lebih dalam, bukan sekedar renungan harian. Renungan harian adalah hasil refleksi orang lain atas pembacaan Alkitab. Itu adalah pembacaan teologi yang mungkin saja sudah disaring dan belum tentu mendalam. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mencari tahu dan pada akhirnya menemukan hikmat dari pembacaan-pembacaan kita. Kita bisa membuka kesempatan-kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dari buku-buku teologi. Dengan memiliki pemahaman firman Tuhan yang mendalam, maka kita akan sanggup berhadapan dengan orang-orang yang bisa saja memanipulasi Injil untuk kepentingan mereka sendiri. Kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Kita akan sanggup mengingatkan orang lain yang tersesat sebagaimana yang dipesankan Paulus kepada anak rohaninya Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2. Dengan berpegang pada firman Tuhan yang dipelajari dengan tekun dan mendalam, maka saat itulah kita akan menjadi anak-anak Allah yang utuh dan lengkap. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kata diperlengkapi diterjemahkan dari kata Yunani artios yang berarti sempurna atau perfect atau lengkap atau complete. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lengkap atau utuh jika kita terus-menerus membuka diri kita untuk terus belajar dan mendalami firman Tuhan secara konsisten, terus-menerus dengan disiplin. Jika kita malas, menunda, atau bahkan tidak memiliki dorongan untuk memperdalam pengetahuan Alkitab kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang incomplete atau tidak utuh. Jika seseorang hidupnya tidak utuh atau kosong, bolong-bolong, kopong, maka kekosongan itu bisa menjadi celah bagi kekuatan kegelapan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk memiliki semangat, untuk selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari itu baik, tetapi mendalaminya melalui persekutuan, kelompok-kelompok kecil lebih baik lagi. Membaca renungan setiap hari itu baik, tetapi memperdalamnya dengan buku-buku yang membahas tema-tema teologi yang lebih detail, lebih spesifik, itu lebih baik lagi. Kiranya Tuhan menuntun kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu memelihara kami sehingga kebutuhan kami tercukupi. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami membuka diri kami untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan itu, baik melalui persekutuan-persekutuan maupun pembacaan pribadi. Kami memang memiliki kelemahan dan kekurangan untuk bisa memahami firman Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau di dalam Roh Kudus akan menuntun kami sehingga kami sampai pada pemahaman sejati yang merupakan kehendak-Mu. Tuhan, kami pada hari ini berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga kehidupan keluarga kami. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, agar kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain, saling menguatkan, satu dalam kasih, satu dalam jiwa, satu dalam tujuan. Kami yakin
Engkau juga yang akan memberkati anak-anak kami supaya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka dapat membekali diri mereka dengan pengetahuan yang baik sehingga mereka dapat membangun kehidupan jemaat dan membangun kehidupan bangsa, negara, bahkan dunia ini. Tuntunlah anak-anak kami agar mereka dapat membentengi diri mereka dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak mudah hanyut oleh arus dunia ini yang bisa menyeret mereka pada kesesatan. Berkatilah juga setiap pekerjaan kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan dan berkat-berkat yang mencukupi kebutuhan kami boleh datang melaluinya. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari sakit penyakit, agar kami tetap bugar dalam menjalani hari-hari kami. Jikalau tubuh kami ini sedang berada dalam kelemahan, tubuh kami sedang sakit, kami yakin Tuhan berkuasa di atas segala sakit penyakit. Dan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja, kami bisa pulih dari sakit penyakit itu. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang masih mencari lapangan pekerjaan. Jumpakanlah mereka dengan pekerjaan yang memang Tuhan percayakan untuk kami berada di sana dan Tuhan tempatkan kami untuk ada di sana. Agar kami dapat berkarya, menggarap ladang itu menjadi garam dan terang, dan pada akhirnya kehidupan kami tercukupi melalui karya-karya kami di tempat itu. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih menanti lahirnya seorang anak atau anak-anak dalam kehidupan keluarga mereka. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi jikalau kehendak Tuhan berbeda dari apa yang mereka mohonkan dan rencanakan, kami yakin Tuhan akan mendatangkan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap dapat menjalani hubungan suami istri, kehidupan keluarga, rumah tangga mereka dengan penuh sukacita dan syukur. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat berkegiatan hari ini. Kami akan menutup hari ini dengan beristirahat. Kami yakin Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dan menjauhkan kami dari mara bahaya, memulihkan tenaga dan pikiran kami agar esok hari kami dapat memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa lagi di dalam persekutuan doa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.